过来吧。Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu ceria ya. Di video kali ini Mimin akan lanjut membahas Donghua berjudul Bull yang Rain Season pertama bagian ke-8. Sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist Donghua ini juga udah tersedia buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Scene awal episode diperlihatkan Haibai bersaudara sedang mengawasi pergerakan Xingyun yang berencana pulang ke Pondok Bambu. Karena sadar kalau mereka berdua bukan tandingan dari Xingyun, Jiang Haoling berpikir untuk sekarang sebaiknya mereka memberitahu Jiang Renji serta turun bersama dengan mereka demi keamanan. Dari atas pohon muncul Zifan yang langsung menanyakan sebenarnya Xingyun dan Lin Xuan hendak pergi kemana kepada Haibai bersaudara. Haibai bersaudara yang tidak memiliki pilihan lain langsung menyerang Zifan. Namun ya karena bela diri mereka tidak cukup kuat, pada akhirnya Zifan berhasil menang serta menanyakan beberapa hal. 现在我问一句，你答一句。 Perihal Xingyun menuju ke arah mana, Jiang Haoling mengatakan kalau mereka hanya mengikuti Xingyun yang hendak mencari Yang Suzi atas perintah 4 Raja Neraka. Sementara untuk Jiang Zhouyi, Jiang Haoling mengatakan kalau dia sudah mati karena lukanya pada saat berhadapan dengan Xingyun kemarin. Dan sekarang 4 Raja Neraka sedang berada di cabang sekte menunggu kabar dari Haibai bersaudara tentang sudah sampai di manakah keberadaan dari Xingyun. Zifan yang sedikit lengah dimanfaatkan oleh Jiang Haoling untuk meledakkan bom asap guna melarikan diri. 我也只好，下三滥。 Setelah kepergian Haibai bersaudara, pasukan yang mengawal Zifan menampakkan diri mereka serta meminta izin untuk menangkap serta membunuh Haibai bersaudara yang melarikan diri. Akan tetapi menurut Zifan itu tidak perlu dilakukan, di mana mereka hanya cukup membuntuti mereka berdua dari kejauhan. Sementara itu, Xingyun bersama dengan Ling Xuan yang sedang berkuda berhenti di tengah jalan karena merasakan sesuatu yang cukup aneh. Benar saja ternyata di sini ada Jirusu yang memperingati kalau kembalinya Xingyun untuk mencari Yang Zuzi hanyalah sebuah siasat yang digunakan oleh 4 Raja Neraka guna menemukan keberadaan Yang Suzi sendiri. Jirusu juga memberitahukan identitas aslinya di mana dia berasal dari Balai Huayin, dan sontak hal ini membuat Xingyun kaget karena apa alasan yang mendasari seseorang dari Balai Huayin memberitahukan rencana 4 Raja Neraka kepadanya. Lin Xuan lantas menyambung pembicaraan dengan mengatakan sepertinya Jirusu sudah jatuh cinta kepada Xingyun karena hal tersebut bisa dilihat dari tatapan matanya. Jirusu lantas membalikan omongan Lin Xuan dengan mengatakan apakah Lin Xuan cemburu di sini karena yang dia tahu kalau Lin Xuan dan Xingyun sudah bersama begitu lama, dan tentu saja hal tersebut membuat Lin Xuan tidak menyukai jika ada seorang wanita lain yang menyukai Xingyun. Perkataan Jirusu ini tentu saja membuat Lin Xuan sangat marah dan langsung melakukan beberapa serangan. Xingyun yang memantau situasi menyadari bahwa ilmu bela diri yang dimiliki oleh Jirusu setidaknya sudah berada di tingkat bintang atas, dan jika diteruskan Lin Xuan sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menang. Dia kemudian turun tangan untuk memisahkan perkelahian di antara mereka berdua. Mereka bertiga di sini masih saja meributkan perihal kenapa Jirusu tiba-tiba saja memberi informasi mengenai kejebakan 4 Raja Neraka kepada Xingyun, dan mau tidak mau Jirusu menjelaskan bahwa dia tidak ingin berhutang budi karena sebelumnya Xingyun sudah menolong nyawanya. Akan tetapi jika Xingyun dan juga Lin Xuan tetap ingin pulang, dia juga mempersilahkan meskipun ancamannya adalah sebuah kematian sekalipun.
Karena tidak mau terus-terusan berdebat, akhirnya Jirusu memutuskan untuk pergi. Sebelum pergi, Xingyun menghentikannya guna menanyakan siapakah nama dari wanita yang ada di hadapan mereka pada saat ini. Ya, pada akhirnya Xingyun mengetahui kalau wanita yang ada di hadapannya bernama Jirusu dari Balai Huayin. Beberapa saat kemudian mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan untuk pulang dan kelihatan di sini kalau Sang Guan masih mengawasi pergerakan dari Xingyun dan juga Lin Xuan dari arah lain. Sementara itu di saat yang sama, Zifan bersama beberapa pasukan dihadang oleh paman ke-10 yang menggunakan sebuah topeng di jalanan. Dengan tanpa alasan, paman ke-10 juga kembali melakukan serangan-serangan kepada Zifan dan karena tidak punya pilihan lain, Zifan pun meladeni paman ke-10-nya ini. 小直，这恭敬不如从命。 Perbedaan kekuatan di antara mereka berdua pada akhirnya membuat Zifan tidak mampu untuk mengalahkan serta tertangkap oleh paman ke-10. Tak lama kemudian paman ke-9-nya juga muncul serta menyuruh paman ke-10 untuk melepaskan Zifan. Sontak hal ini menimbulkan pertanyaan bagi Zifan di mana menurutnya apa yang sedang dilakukan oleh mereka berdua pada saat ini. Meskipun di awal paman ke-9 banyak membuat basa-basi, dia pada akhirnya menyatakan sebaiknya dia dan paman ke-10 ikut dalam misi yang dilakukan oleh Zifan pada saat ini. Zifan kemudian berpikir bahwa semua orang yang ada di Aula Tongwen adalah orang licik yang memiliki kepentingan sendiri dan jika menjalani misi bersama tidak mungkin paman ke-9 dan ke-10 akan membantunya. Zifan lantas menanyakan kenapa tiba-tiba saja paman ke-9 hendak ikut dalam misi kali ini dan apakah mereka berdua memiliki motif lain. Paman ke-9 menjelaskan kalau mereka tidak memiliki motif apa-apa dan hanya ingin membantu Zifan dalam menyelesaikan misi karena seperti yang diketahui, kekuatan dan kecerdasan dari paman ke-9 dan ke-10 akan sangat diperlukan di sini. Zifan yang tidak ingin mengambil resiko pada akhirnya menggunakan alasan bahwa ayah angkat hanya memberikan misi ini kepadanya, jadi paman ke-9 dan ke-10 sebaiknya kembali saja ke Aula Tongwen. Karena tidak berani melawan perintah yang diberikan oleh ketua aula, paman ke-9 pada akhirnya memutuskan untuk mengajak paman ke-10 pergi serta mendoakan misi Zifan kali ini akan berhasil. Sementara itu, Jirusu pergi ke sebuah tempat bernama Pavilion Yanyu untuk menemui pasukan Balai Huayin yang ada di sini. Dengan menunjukkan token perintah dari sang ratu, pasukan Balai Huayin yang ada di pavilion seketika menuruti semua omongan yang keluar dari mulut Jirusu. Ratu memerintahkan aku datang ke sini untuk mencari Yang Suzy dan mendapatkan pedang Dragon Spring. Kuharap kalian bisa membantu, ucap Jirusu pada pasukan wanita di dalam ruangan. Sementara itu di pondok bambu, Yang Suzy kelihatan sedang berlatih dan kembali mengingat peristiwa beberapa tahun lalu di mana ketua Buliang Ren datang menemuinya. Terlihat di sini ketua Buliang Ren membawa sebuah pedang dan menceritakan bahwa pedang ini pada awalnya bernama Long Yun, namun karena untuk menghindari kesamaan nama dengan Kaisar Li Yuan, nama pedang ini diubah menjadi pedang Dragon Spring. Sejak era Zheng Wan di masa kepemerintahan Kaisar Taizong, sudah tersebar kabar bahwa pedang ini memiliki rahasia besar. Jika pada saat nanti terjadi sebuah kekacauan di dunia, tentu saja kekuatan kekaisaran akan melemah dan dengan adanya pedang Dragon Spring diyakini bahwa bisa memenangkan dunia serta menyelamatkan kekaisaran. Mulai hari ini, Buliang Ren secara resmi dibubarkan dan pedang Dragon Spring akan diserahkan kepada Yang Suzy dan juga Lu Yoji. Ketua juga meminta Yang Suzy dan Lu Yoji untuk meninggalkan kota serta menutupi identitas mereka dan jangan keluar sampai waktunya sudah tiba. Dan jika waktu itu sudah tiba, Ketua Buliang Ren akan mencari sendiri keberadaan dari Yang Suzy dan juga Lu Yoji. Pesan terakhir, mereka harus menjaga pedang Dragon Spring dengan baik karena nasib dari dinasti Tang bergantung pada pedang tersebut. 这把剑，你二人带着龙泉和隐姓埋名藏起来，时机一到，我赐回你，一定要保管好龙泉。 Setelah kepergian ketua, Lu Yoji memberitahu kakaknya bahwa seorang bernama Huang Chao sudah berhasil masuk ke kota Luoyang dan tidak lama lagi akan menuju ke kota Chang'an. Dan itulah cerita awal mula Buliang Ren bisa dibubarkan.
Setelah Huang Chou benar-benar masuk ke dalam kota Chang'an, dengan mata kepala mereka sendiri, Yang Suzi dan Lu Youji menyaksikan bahwa kota Chang'an hancur lebur akibat Huang Chou. 2 tahun setelah pembubaran Buliangren, Yang Suzi sudah berniat untuk menjadi warga biasa karena selama 2 tahun ketua tak kunjung mencari mereka berdua untuk kembali membentuk Buliangren. Sementara bagi Lu Youji yang masih berkeras bahwa semua kekecewaan saat ini masih bisa diperbaiki, mendapat tantangan dari Yang Suzi di mana menurutnya kekaisaran sudah musnah dan semua daerah sudah terpisah-pisah serta terjadi pemberontakan di mana-mana. Karena Lu Youji belum menyerah begitu saja, pada akhirnya Yang Suzi menyerahkan pedang Dragon Spring kepadanya dan karena pedang ini digadang-gadang bisa menyelamatkan kekaisaran. Tidak lupa juga Yang Suzi memberi pesan agar Lu Youji menjaga diri baik-baik dan jika membutuhkan bantuan datanglah ke pondok bambu ini. Ya begitulah guys ingatan dari Yang Suzi perihal kejadian beberapa tahun yang lalu. Sambil membuka pedang Dragon Spring, Yang Suzi kembali mengingat di mana Lu Youji yang dulu sempat pulang ke pondok bambu karena mengeluh sepertinya benar bahwa kekaisaran tidak akan pernah kembali dan pedang Dragon Spring tidak akan bisa membawa sebuah kebenaran. Lu Youji juga bercerita kalau dia mempunyai seorang putri dan kelak akan menitipkan putrinya tersebut untuk belajar bela diri di pondok bambu milik Yang Suzi ini. Raut wajah sedih cukup terlihat pada Yang Suzi yang mengingat peristiwa tersebut. Sementara itu, Xing Yun yang sedang melewati kota Yuzu masih kepikiran tentang perkataan beberapa orang kalau ini hanyalah sebuah jebakan yang dilakukan oleh sekte Xuanming. Terlihat di tempat yang sama juga ada 4 raja neraka yang memang sudah menunggu kedatangan Xing Yun. Jiang Renji berkata kepada adik-adiknya, jangan sampai keberadaan mereka diketahui oleh Xing Yun jika belum menemukan lokasi di manakah keberadaan Yang Suzi berada. Dari arah pavilion Yanyu, Jirusu memerintah pasukan untuk mengikuti 4 raja neraka dan jangan bertindak sendiri sebelum dia memberi aba-aba. Di saat yang sama juga ada Zifan yang tentu saja sudah siap memantau pergerakan Xing Yun. Sementara itu di Aula Tongwen, ketua aula memanggil paman ke-9 dan ke-10 karena ada hal yang perlu dibicarakan. Ketua aula di sini meminta paman ke-10 untuk pergi terlebih dahulu karena dia lebih spesifik ingin bicara kepada paman ke-9. Ketua aula lantas menggunakan kekuatannya untuk mengambil ular yang ada di dalam kolam sembari menjelaskan bahwa ular selalu tidak punya perasaan, tidak peduli apakah kau majikannya atau bukan, ular akan mengambil kesempatan di saat kau lengah dan tentu saja langsung menggigit. Tanpa basa-basi lagi, ketua aula lantas menanyakan apakah urusan dari paman ke-9 menyusul Zifan untuk melakukan misi bersama. Tentunya sudah jelas bahwa ketua aula ingin kalau Zifan menyelesaikan misi ini sendirian. Paman ke-9 menjawab bahwa dia hanya ingin memastikan keponakan mereka dalam keadaan baik-baik saja, di mana sekte Xuanming dan juga Balai Huayin banyak mengirimkan orang-orang hebat. Ketua aula memperingati paman ke-9 bahwa dalam hubungan persaudaraan 13 pelindung, posisi dari ketua aula adalah ketua agung di Aula Tongwen dan sementara paman ke-9 hanyalah ketua dari cabang sekte saja. Dengan kata lain, ketua aula meminta paman ke-9 untuk menghormati semua keputusannya. Sontak hal ini pun langsung membuat paman ke-9 meminta maaf dan bersedia dihukum atas semua perilakunya. Dengan tenang, ketua aula meminta paman ke-9 untuk berdiri dan memaafkan kesalahan dari paman ke-9 pada saat itu juga karena dia sudah mengakui kesalahannya. 不懂规矩呀、属下知罪。你既知罪，起来，来，快起来。Sementara itu di sekte Xuanming, nenek kembali berbicara kepada Hakim Merah dan Hitam bahwa Buliangren dikenal sangat setia pada keluarga kekaisaran Tang, namun tiba-tiba saja membubarkan diri 30 tahun yang lalu. Bahkan pada saat keluarga kekaisaran Tang dibantai 8 tahun yang lalu, Buliangren sama sekali tidak menunjukkan batang hidung mereka pada saat itu. Menurut Hakim Merah, hal itu bukanlah sebuah masalah karena sekarang kekaisaran Tang sudah musnah dan Buliangren tidak bisa mengubah apapun lagi. Benar Nenek Meng, mungkin Anda terlalu khawatir, ucap Hakim Hitam yang memiliki pemikiran yang sama. Aku harap begitu, namun aku juga selalu merasa ada sesuatu di balik menghilangnya Buliangren serta khawatir kalau ketua Buliangren memiliki rencana lain. Dan selama 30 tahun firasat dari Nenek Meng ini semakin kuat.
人消失的过于蹊跷，有什么别的计划？越来越强烈。 Di saat yang sama, Xingyun dan juga Lin Xuan yang masih berada di jalan cukup kaget karena ada sebuah kebakaran dari arah pondok bambu milik guru mereka. Dan benar saja ketika mereka berdua sudah sampai, kelihatan kalau pondok bambu sudah terbakar habis oleh api. Karena Lin Xuan tak kuasa membendung kesedihannya, Xingyun di sini mencoba untuk menghentikan adiknya ketika dia mencoba masuk ke dalam pondok bambu untuk mencari keberadaan Yang Suzy. Pondok bambu ini tidak hanya menjadi saksi mereka tumbuh bersama, melainkan juga menjadi saksi bahwa selama beberapa tahun Lin Xuan dan juga Xingyun banyak belajar dengan Yang Suzy. Dalam kondisi yang masih berduka, tiba-tiba datang 4 raja neraka bersama dengan Hai Bai bersaudara. Chang Xuanling dengan sombong mengatakan bahwa Xingyun dan juga Lin Xuan sudah tidak bisa kabur dari mereka pada saat ini. Raja neraka keempat sendiri sudah tidak sabar untuk membunuh Xingyun untuk membalaskan dendam Jiang Zhouyi. Akan tetapi dengan tenang, Jiang Renji meminta untuk menyelesaikan hal yang paling penting dulu, yaitu mengetahui keberadaan Yang Suzy. Jiang Renji meminta Xingyun untuk memberitahukan keberadaan Yang Suzy dan memberitahu lokasi pedang Dragon Spring agar dia tidak membunuh Xingyun dengan penuh rasa sakit. Aku tidak peduli kalian raja neraka atau iblis kecil, karena kalian sudah membakar pondok pedang, jangan harap bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup, ucap Xingyun dengan penuh kemarahan. Kelihatan kalau di sini 4 raja neraka termasuk Jiang Renji benar-benar meremehkan kemampuan yang Xingyun miliki dengan hanya meminta adik keempatnya untuk mengalahkan Xingyun. Padahal di sini Hai Bai bersaudara sudah memperingati Jiang Renji. Ketika hendak memulai perbaku hantaman, adik keempat benar-benar sombong dengan mempersilahkan Xingyun untuk memukuli tubuhnya terlebih dahulu. Dalam beberapa pukulan, memang Xingyun sama sekali tidak mampu untuk melukai adik keempat yang mempunyai kulit cukup keras. Namun siapa yang menyangka hanya dengan sekali pukulan saja Xingyun mampu membuat adik keempat langsung mundur ke belakang, dan kejadian ini langsung mendapat perhatian Chang Xuanling yang mengatakan aku sudah mengingatkan bahwa Xingyun bukanlah anak biasa. Sementara Lin Xuan yang menyaksikan baku hantam ini benar-benar tidak menyangka bahwa kakaknya mempunyai ilmu bela diri yang cukup hebat. Jiang Renji yang sudah mulai khawatir pada akhirnya memerintahkan adik kedua dan ketiga untuk membantu adik keempat yang tampak sudah kewalahan. Pada awalnya adik kedua dan ketiga menolak perintah karena merasa kalau adik keempat masih mampu untuk melawan Xingyun. Namun Jiang Renji punya pertimbangan bahwa saat ini Xingyun belumlah mengeluarkan seluruh kemampuannya. Dan cobalah kalian lihat, adik keempat bahkan tidak mampu untuk memukul Xingyun pada saat ini. Adik kedua dan ketiga pada akhirnya turun tangan untuk melawan Xingyun. Namun kelihatan bahwa meskipun sudah dikeroyok 3 orang, Xingyun sama sekali tidak memperlihatkan kelemahannya. Chang Xuanling yang menyaksikan pertarungan sangat kaget, di mana menurutnya kekuatan yang dimiliki Xingyun jauh lebih hebat ketimbang saat melawan mereka kemarin. Dan bagi Chang Haoling, dia menyadari bahwa kemarin Xingyun sama sekali tidak menganggap Hai Bai bersaudara sebagai lawan. Jadi dengan alasan itu Xingyun sama sekali tidak mengeluarkan kemampuan aslinya. Sementara itu bagi Jiang Renji, dia mulai bertanya-tanya dan penasaran sebenarnya sampai di manakah kemampuan dari Xingyun berada. Rasa penasaran Jiang Renji ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Saya selaku penulis narasi, tukang voiceover dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye.